Seorang pasien perempuan usia 30 tahun datang dengan keluhan batuk kronis disertai demam dan berkeringat pada malam hari yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien didiagnosa TBC dan diberikan obat anti tuberkulosis kategori 1 untuk tahap intensif. Berapa lamakah pengobatan tahap intensif? A 1 bulan, B 2 bulan, C 4 bulan, D 5 bulan, E 6 bulan. Jawaban yang benar adalah B 2 bulan. Terapi obat anti tuberkulosis tahap intensif berlangsung selama 2 bulan, sedangkan tahap lanjutan berlangsung selama 4 bulan. Lanjut ke soal 42. Seorang pasien laki-laki 30 tahun datang ke apotek dengan keluhan nyeri ulu hati dan muntah dalam beberapa jam terakhir akibat terlambat makan. Ia menceritakan bahwa dia sudah pernah mengalami kasus yang sama, namun tidak pernah diobati. Apa sebaiknya obat yang diberikan? A. Lansoprazol, B. Ranitidin, C. Sucralfate, D. Antasida, E. Gastrozepin. Jawaban yang benar adalah D. Antasida. Pasien yang belum pernah menggunakan obat akibat peningkatan asam lambung lebih disarankan menggunakan antasida karena efeknya yang cepat dalam menetralkan asam lambung serta efek sampingnya yang lebih ringan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu rumah sakit baru saja meracik obat sitostatik. Limbah peracikan seperti ampul, needle, dan lain-lainnya disimpan dalam wadah khusus. Wadah tersebut disimpan dalam plastik dengan warna apa? A. Kuning, B. Ungu, C. Hijau, D. Coklat, atau E. Merah. Dan jawaban yang benar adalah B. Ungu. Untuk limbah radioaktif menggunakan plastik warna merah. Limbah sangat infeksius menggunakan plastik warna kuning. Limbah infeksius, patologi, dan anatomi menggunakan plastik warna kuning. Limbah sitostatik menggunakan plastik warna ungu. Sementara limbah kimia dan limbah farmasi menggunakan warna coklat. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Seorang perempuan usia 26 tahun datang ke klinik dengan keluhan gatal-gatal di kulit. Oleh dokter diresepkan obat golongan antihistamin. Namun, setelah beberapa hari mengkonsumsi obat tersebut, pasien mengalami kenaikan berat badan. Apa obat antihistamin yang menyebabkannya? A. Ciprofloxacin, B. CTM, C. Loratadine, D. Cetirizine, E. Promethazine. Jawaban yang benar adalah A. Ciprofloxacin. Ciprofloxacin merupakan obat golongan antihistamika generasi pertama yang biasa digunakan secara off-label untuk merangsang nafsu makan. Off-label bermakna obat yang digunakan di luar indikasi. Kita lanjutkan ke soal yang ke-45. Pasien laki-laki 35 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri lambung dan dia punya riwayat penyakit stroke. Oleh dokter diresepkan omeprazol dan clopidogrel. Namun, apoteker menyarankan untuk mengganti clopidogrel dengan obat lain. Apa alasan apoteker menyarankan penggantian obat? A. Efek omeprazol akan berkurang. B. Efek omeprazol akan meningkat. C. Efek clopidogrel akan berkurang. D. Efek clopidogrel akan meningkat. E. Efek keduanya akan berkurang. Jawaban yang benar adalah C. Efek clopidogrel akan berkurang. Omeprazol menghambat kerja clopidogrel karena adanya reaksi kompetitif kedua obat tersebut dalam proses metabolisme obat, terutama enzim CYP2C19 karena clopidogrel memerlukan aktivasi enzim tersebut untuk diubah menjadi metabolit aktif. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang pasien berusia 50 tahun punya riwayat diabetes 20 tahun yang lalu. Ia datang ke klinik dengan keluhan sering sakit kepala, pusing, dan jantung berdebar. Setelah dilakukan pengukuran tekanan darah, didapatkan hasil 160/90. Berapakah target tekanan darah pasien tersebut? A. Kurang lebih atau sama dengan 120/80 mm air raksa. B. Kurang dari atau sama dengan 130/80 mm air raksa. C. Kurang dari atau sama dengan 140/80 mm air raksa. D. Kurang dari atau sama dengan 140/90 mm air raksa. E. Kurang dari atau sama dengan 150/90 mm air raksa.
Jawaban yang benar adalah D. Kurang dari atau sama dengan 140/90 mm air raksa. Berdasarkan JNC8, target tekanan darah pada pasien DM disertai hipertensi dengan usia kurang dari 60 tahun adalah kurang dari atau sama dengan 140/90 mm air raksa. Sedangkan untuk yang berusia lebih dari 60 tahun adalah kurang dari atau sama dengan 150/90 mm air raksa. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pasien anak usia 2 tahun mengalami infeksi pada saluran pernafasan dan dokter ingin meresepkan obat antibiotik. Obat antibiotik manakah yang dapat menyebabkan perubahan warna pada gigi anak tersebut? A. Cefadroxil, B. Amoxicillin, C. Tetracycline, D. Chloramphenicol, E. Azithromycin. Jawaban yang benar adalah C. Tetracycline. Tetracycline dikontraindikasikan pada anak usia kurang dari 12 tahun atau pada dosis tinggi karena dideposit oleh tulang dan gigi sehingga dapat menyebabkan perubahan warna pada gigi dan gangguan pertumbuhan tulang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pasien datang ke klinik dengan keluhan infeksi faringitis. Dokter memilih antibiotik Cefadroxil untuk terapi pengobatannya. Berapa lama penggunaan Cefadroxil pada kasus tersebut? A. 3 hari, B. 5 hari, C. 7 hari, D. 10 hari, E. 14 hari. Dan jawaban yang benar adalah D. 10 hari. Pada kasus faringitis, Cefadroxil dapat diberikan 1 gram per hari dengan 2 kali pembagian dosis setiap 12 jam selama 10 hari. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 36 tahun didiagnosa terinfeksi HIV dan TB. Dokter menanyakan kepada apoteker terkait kapan waktu untuk memulai penggunaan obat antiretroviralnya. A. Diminum bersamaan. B. Antiretroviral harus dimulai saat 1 minggu setelah terapi pengobatan TB dimulai. C. Antiretroviral harus dimulai saat 2 minggu setelah terapi pengobatan TB dimulai. D. Antiretroviral harus dimulai saat 3 minggu setelah terapi pengobatan TB dimulai. Dan E. Antiretroviral harus dimulai saat 4 minggu setelah terapi pengobatan TB dimulai. Jawaban yang benar adalah C. Antiretroviral harus dimulai saat 2 minggu setelah terapi pengobatan TB dimulai. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Seorang perempuan 35 tahun saat ini sedang menjalani pengobatan TB kategori 1 tahap intensif. Ia kemudian datang membeli obat kontrasepsi oral. Apa masalah yang dapat terjadi? A. Pengobatan obat antituberkulosisnya akan gagal. B. Obat kontrasepsi tidak akan efektif. C. Efek samping obat kontrasepsi akan meningkat. D. Efek samping obat antituberkulosis akan meningkat. Atau E. Efek samping obat antituberkulosis akan menurun. Jawaban yang benar adalah B. Obat kontrasepsi tidak akan efektif. Pada pengobatan TBC kategori 1 tahap intensif, terdapat rifampicin yang dapat meningkatkan metabolisme dari obat kontrasepsi oral, sehingga obat kontrasepsi menjadi tidak efektif. Demikianlah untuk pembahasan soal-soal part yang kelima. Semoga teman-teman bisa memahami penjabaran yang saya berikan selama ini. Selamat ujian, semoga kalian semua sukses. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.